Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a, ketika melihat ahadukum salah satu di antara kalian, janazatan, satu jenazah, illam yakun masyian, jika salah satu di antara kalian itu tidak berjalan ma'aha, bersama itu jenazah, fal yakum, maka hendaknya dia berdiri, hatta yukhalifaha, sehingga dia meninggalkan itu jenazah, au tukhalifahu, atau jenazah itu meninggalkannya, au tudha'a, atau diletakkan min qabli ayu khalifahu, sebelum meninggalkannya. Jadi gini, rawa telah meratkan kubarina hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ini merupakan adab, Pak. Ya, adab ketika kita melihat jenazah, lagi digotong, kita lagi di satu tempat lah. Kalau misalnya kita lagi musafir di perjalanan, terus melihat jenazah lagi digotong, ya, maka kalau kita pas lagi duduk, hendaknya kita berdiri, sebagai bentuk penghormatan. Memang berdiri itu merupakan satu penghormatan kita kepada seseorang. Kayak kita mahal qiyam. Mahal qiyam itu kan kita punya anggapan, ya, keyakinan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita menghormatinya dengan cara berdiri, gitu. Makanya termasuk kayak ada tamu juga, Pak. Kayak tamu datang, assalamualaikum, sampean berdiri menyambut. Jangan duduk baik, masuk. Bukan begitu, ya kan? Masuk. Tetapi sambutlah tamu itu, ya. Termasuk kalau tamu itu mau pulang, antarkan, paling tidak nyampe pintu. Nyampe pintu, antarkan, Pak. Itu tamu. Ini sebagai bentuk penghormatan. Kalau ada mayat juga begitu, mayat yang lagi digotong, maka sampean berdiri, sehingga mayat itu meninggalkan kita, ya kan? Meninggalkan kita artinya udah lewat, terus kita baru duduk lagi, ya. Ini hadis sahih loh, Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza ra'a, ketika melihat ahadukum salah satu di antara kalian, imra'atan, seorang perempuan, hasnaan, yang cantik, ya, yang cantik, fa'ajabathu, dan membuatnya kagum, ya, membuatnya istilahnya jadi senang gitu. Fal ya'ti, maka hendaknya dia mendatangi ahlahu, pada istrinya. Fa innal bud'a, maka sesungguhnya sesuatu yang ada di perempuan itu wahidun, satu. Bud'a itu sebenarnya kemaluan perempuan, ya. Bud'un, wahidun itu satu, wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Dan makanya kalau kita mengartikan secara sopan kan, kalau kalian itu melihat seorang perempuan yang membuat kalian itu kagum pada dia, terus ada perasaan jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta, seneng, maka hendaknya kalian buru-buru datangi istri kalian. Karena apa? Yang ada pada perempuan yang kamu sukai tadi, yang bukan istri kalian, itu juga ada pada istri kalian. Nah, paham ya?
Sama baik perempuan mah, cuma beda casing doang. Secara kasarnya beda casing aja, cuma itu aja. Sama mau perempuan mana baik, itunya itu aja. Butun itu kemaluan. Ya mau orang Jawa, orang Sunda, orang Eropa, orang Eropa jauh, ya kan? Itu punya kemaluannya sama. Seperti itu juga. Nggak sampai kok di jalan ketemu perempuan, membuat kalian itu deg-degan, membuat kalian itu jatuh cinta, membuat kalian itu kagum pada dia. Jangan dipelototin Pak, buru-buru pulang, terus temuin istri kalian dan lampiaskanlah hasrat kalian. Gitu. Ini Kanjeng Nabi ngajarin begitu. Karena yang ada pada perempuan itu ada juga pada istri kalian. Nah, paham nih? Biar gak terlalu apa nih ngerane? Mongsro pengen pokoknya sama deh, gitu aja. Kalau sampai pikiran begitu mah nggak terlalu ini Pak, ya, nggak terlalu apa ya istilahnya, sampai jatuh cinta atau menyukai seseorang yang bukan istri sendiri, ya, itu kan haram. Jangankan kita memegangnya, melihatnya pun, ya, tanpa ada hajat haram hukumnya, ya. Makanya datangi istri kalian, karena sesungguhnya yang ada pada perempuan yang kamu kagumin itu ada pada istri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minumnya begini nih. Kalau begini nih, dianggapnya kiri nih mah. Nanti dia omongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, dah. Rawa telah merekan pada ini hadis Al-Khatibu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idza ra'a ketika melihat ahadukum salah satu di antara kalian, ini idza ra'a semuanya, ya. Bi akhihi pada saudaranya balaan satu musibah atau bala, falyahmadillah maka hendaknya dia memuji kepada Allah, wala yusmi'hu dan janganlah memperdengarkan kepadanya dalika yang demikian. Rawat telah meratkan pada ini hadis Ibnu Najjar, saya Ibnu Najjar an Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nih, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat saudaranya, tetangganya, orang terdekat temannya kok kena satu musibah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini dalam tanda kutip loh ya. Alhamdulillah ini ucapin alhamdulillah enggak menimpa saya. Gitu. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Ada tetangga yang sakit, ya kan? Kena penyakit ini, ucapin alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kepada hamba kesehatan. Gitu. Ucapin alhamdulillah. Ada tetangganya kehilangan apa gitu, alhamdulillah bukan saya yang kehilangan. Gitu, alhamdulillah. Tapi ucapan alhamdulillah tadi jangan sampai terdengar sama orang itu. Itu. Kalau sampai terdengar orang itu, berantem. Ada tetangga kehilangan motor tuh. Alhamdulillah. Terus sampai ngomong alhamdulillah begitu di depan dia, wah bisa sampai besok, wah jangan-jangan dia pencurinya lagi begitu ujung-ujungnya, ya kan? Jadi sebagai rasa syukur. Nah, idza ra'a ahadukum bi akhihi balaan, ketika salah satu di antara kalian melihat saudaranya kena bala, kena musibah, maka hendaknya dia ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahnya apa? Sebagai rasa syukur kita tidak kena musibah itu. Paham ya? Tapi jangan sampai ucapan alhamdulillah itu terdengar oleh dia. Gitu. Ini adab juga. Makanya kalau orang pintar bersyukur mah jadi apa ya? Dia akan merasa syukur aja. Ada ngelihat kita udah susah nih, nggak punya mobil, misalnya ada yang pengen punya mobil, misalnya, terus kita naik motor gitu. Kita lihat aja orang di bawah kita, alhamdulillah, saya masih punya motor. Tetangga saya itu seumur-umur gak punya motor dia. Itu jadi begitu Pak. Alhamdulillah rasa syukurnya itu melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas sampai gila kita juga gak akan pernah bisa syukur Pak. Ya, karena udah punya ini pengen lebih tinggi lagi, pengen lebih tinggi lagi. Nih, yang punya mobil yang termahal apa sekarang? Yang mahal lah ya. Apa Pak Haji yang mahal itu? Pokoknya mobil mahal. Coba tanyain Pak, setahun 2 tahun dia udah bosen. Setahun 2 tahun udah bosen, dia pengen ganti lagi. Gitulah kira-kira orang itu. Sehingga dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia miliki tadi. Maka sampean kalau biar bisa bersyukur, yaitu tadi lihatlah ke bawah kalian. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian. Itu dalam urusan dunia. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat pada orang yang ada di atas kalian dalam urusan dunia ini Pak. Ya kan? Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan salah satu cara agar kalian tidak merendahkan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, gitu. Ya kan, Pak? Sesuatu yang ada pada kita itu sebenarnya diinginkan oleh orang lain. Cuma kalian nggak tahu aja. Ya kan? Ada orang kita punya rumah, walaupun mungkin rumah kita ini masih utuh, belum direnov, belum diapa-apain, ya masih pada bocor. Tetapi ada orang yang lain pengen punya rumah seperti Bapak, yang masih ngontrak itu loh. Orang yang masih ngontrak, ya Allah, kapan saya punya rumah? Gitu. Paham ya? Kalau udah punya rumah yang udah yang udah ditingkat, udah lantai 1 tuh. Mungkin ada di antara tetangga kita orang lain menginginkan kapan saya bisa ningkat rumah, begitu. Jadi apa yang kita miliki itu sebenarnya diinginkan oleh orang yang belum punya. Paham ya? Kayak ada orang kerja. Kemarin saya nanya, saya ngasih dia satu tempat, dia udah dulu padahal istilahnya kerjaannya tempatnya kerjaan gaji gede gitu ya, terus dia keluar. Dengan keluar itu kan paling sekarang agak kehidupan ya misalnya kurang lah gitu. Kenapa saya tanya kenapa Mas dulu keluar? Apa jawabannya? Saya udah bosen Pak Kiai dulu gitu. Bosen saya kerja tuh. Sekarang pengen kerja lagi. Orang itu begitu. Ya, Masya Allah. Yang kerja banyak nih. Yang misalnya taruhlah orang yang kerja di kawasan Egypt itu diiriin sama orang-orang yang kerja di kawasan yang di bawah Egypt mana gitu. Begitu Pak. Ya. Yang udah di kawasan itu keren daripada yang di PT-PT di rumah. Diriin sebenarnya. Maksudnya mereka pengen seperti itu. Sampai nggak sadar aja.
Makanya syukuri apa yang ada. Jadi lagu deh kita nih ya. Alhamdulillah. Pasti Allah tambah. Allah tambah. Di belakang sana banyak sekali yang udah kerja-kerja nih ya. Maka syukuri orang yang sudah kerja nih. Karena banyak di belakang sana orang lulusan SMA, SMK, apalagi itu sarjana, ngantri Pak. Ngantri. Padahal ada yang lulusan sarjana kelas sekolahnya keren loh di Jogja, ya kan? Kagak kerja-kerja, akhirnya ngajar guru TK. Ada yang kayak gitu. Ya kan, karena terpaksa buat ngisi kegiatan. Itu banyak Pak. Sekarang masuk kerja itu harus bayar sekian. Betul apa enggak? Bayar Pak. Saya tahu karena santri-santri saya itu bayarnya berapa. Kemarin saya tanyain Mas Rica, yang kerja itu bayar berapa Mas? Kalau di total habisnya 8.600.000 bagi 8.600.000 masuk ke PT itu. Lewat calo ini, lewat perantara ini, yayasan ini 8.600.000. Ini saya tanyain lagi yang satu sama Pak Yai sekarang 8 jutaan. Walaupun di depan PT-nya ditulisin PT A dalam rekrut karyawan tidak memungut biaya sedikit pun, itu mah tulisannya doang. Sebenarnya di luar sana bayar. Ya kan? Bismillah. Udah ya. Jadi syukuri apa yang kita miliki ini, karena sesungguhnya yang kita miliki ini udah diiriin sama orang-orang yang ada di bawah kita. Itu enak Pak. Ya. Dan ingat, kalau kita bisa bersyukur, apapun yang kita miliki kita syukuri, Allah tambah lagi dan tambah lagi. Jangan gerutu. Kalau gerutu ya Allah tambah hilangkan itu. Udah, kita lanjutkan. Itu. Jadi apa tadi? Ketika kalian melihat saudara kalian yang kena musibah, ucapin alhamdulillah karena apa? Karena musibah itu tidak mengenai kita. Gitu. Hadis berikutnya, Idza ra'aitum ketika kalian melihat ar-rajula pada laki-laki atau seseorang ya'tadul masajida, yang mana dia itu selalu bolak-balik ke masjid. Artinya ini dia itu sering ke orang nggak harus ke masjid, datang ke musola, pas duhur datang, asar datang, pokoknya ada pengajian dia datang, kegiatan-kegiatan yang ada di musola, di masjid dia datangi, ya kan? Dia suka mondar-mandir, ya tadi itu mondar-mandir ke masjid. Dalam hal memakmurkan masjid. Fasyadu, maka saksikanlah oleh kalian lahu pada itu orang bil imani, dengan iman. Dengan iman artinya nih, saksikanlah oleh kalian orang itu imannya lagi bertambah. Gitu. Imannya lagi kuat. Orang itu kalau imannya lagi kuat Pak, awalnya pengen ibadah aja dia, ya kan? Dia nggak mau ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Ngaji selalu diikutin. Ini imannya lagi kuat Pak. Saksikan fasyhadu lahu bil iman. Ya. Karena orang itu memang kadang-kadang ada saatnya, waktunya, kadang malasnya minta ampun ke masjid deh. Ke musola malasnya minta ampun. Jangankan ke musola, kadang-kadang lihat orang pergi ke musola marah dia. Itu lebih parah lagi, udah, itu lebih parah. Mau kemana Pak? Sholat lah ke masjid lah. Sholat aja dia marah. Itu berarti udah gak beres, imannya udah ngedrop itu mah, ya kan?
Apalagi sampai ngomong sholat kagak bikin kaya, wes angel. Ini mah orang nggak beres ya. Jadi syukuri bapak-bapak yang seneng ke masjid, seneng ke musola untuk hadir di majelis taklim, untuk sholat berjamaah di masjid, di musola. Itu menunjukkan iman kita ini ada dalam diri kita. Semakin kuat iman kita yang ada dalam dada kita ini untuk berbuat baik itu mudah, ya mudah. Ini semuanya diunjuki sama kajian Nabi. Ngaji Mukhtarul Ahadits Nabawiyah ini kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Rawa telah meriwayatkan ini hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Idza ra'aitum, ketika kalian melihat al-hariqah, satu kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Fa inna takbiru, maka sesungguhnya takbir yutfi'uhu, itu bisa memadamkannya. Rawa telah meriwayatkan Gubadina hadis Ibnu Asakir, Ibnu Asakir. Ini dalam hadis lain, ketika kalian melihat satu kebakaran, maka adzanlah, ya adzan. Tapi sekali lagi yang adzan cuma satu orang. Nah ini 10 orang datang ke adzan semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada yang ngambil air, gak ada yang nelpon polisi, gak ada yang nelpon kebakaran. Ya habis. Ya ada yang ngambil air, ada yang nelpon polisi, ada yang nelpon tim kebakaran, ada yang adzan. Satu orang yang adzan. Minimal takbir dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Pak takbir itu bisa memadamkan api? Ini menunjukkan bahwasanya takbir itu satu kalimat yang ditakuti oleh setan. Kalau ada rumah kebakaran, itu sebenarnya setan ikut andil di situ. Gitu, ikut niupin istilahnya. Karena setan itu terbuat dari api. Sampai bisa lihat satu rumah aja. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Satu rumah itu kalau kebakaran dalam waktu hitungan detik Pak, habis tuh. Kenapa? Di situ ada campur tangan setan. Kan setan itu dari api. Makanya ada yang adzan, biar setannya kabur. Itu hanya api doang yang ada. Nah api itu bisa dipadamkan dengan ya air, dengan apa, pertolongan orang banyak itu. Yang penting setannya udah nggak ada, dihilangin dulu setannya. Paham nih ya? Termasuk kayak ada orang kesetanan, ada orang kesurupan, ya kan? Itu kan diadanin di mana? Telinga kanannya diadanin, telinga kirinya dikomatin. Itu sampai ulang-ulang Pak, dia pasti akan kabur. Gak harus dibacakan banyak ayat-ayat ruqyah, enggak. Sampai nadanin aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya sampai hayalah sholat, dia udah begitu, udah keluar tuh setannya, ya, udah keluar. Karena kalimat yang paling ditakuti oleh setan itu adzan. Jadi situ ada kalimat Allahu Akbar. Kalau di sini kan fakabbir, fakabbiru, bertakbirlah kalian. Itu kalau ada karena kayak ada orang yang lagi marah, itu sama aja dengan lagi kebakaran diadanin. Ya, orang lagi marah diadanin. Kalau sampai lihat bos lagi marah, takbir Allahu Akbar, dia pasti kaget. Bahkan Donald Trump itu sama takbir takut banget si Donald Trump. Ya kan, ada videonya itu lagi Allahu Akbar, dia ketakutan tuh. Karena apa? Donald Trump udah kerasukan setan. Ya Allah, apa udah jadi ya kayak gitu Pak.
Dia takut, ya. Makanya kalau orang marah, idza ghadiba ahadukum, ketika marah salah satu di antara kalian, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Karena wudu itu kan pakai air, bisa dingin. Ya kan, fa inna syaitana minan nar. Gimana? Gimana sih? Sebentar. Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Innal ghadaba minas syaiton. Ya kan, karena sesungguhnya marah itu dari setan. Ya kan? Wa syaitonu minan nar, dan setan itu dari api. Gitu. Wa innama tudfi'un naru bilma, sesungguhnya api itu bisa padam dengan air. Makanya itu Pak, ya kan, Pak, dipadamkan dengan berwudu, termasuk di samping dengan berwudu ya dengan dengan diadani, ya, diadani. Udah ya, jam berapa nih? Satu lagi deh, satu hadis lagi. Idza aradallahu, ketika Allah menghendaki biqaumin satu kaum, su'an, satu keburukan, ja'ala, maka Allah akan menjadikan amruhum, urusan mereka, ila musrafihim, kepada orang yang paling kaya di antara mereka. Rawat telah meriwayatkan pada hadis Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Ini mah udah susah juga ya. Jadi kalau Allah menghendaki suatu keburukan satu kaum, maka urusan mereka, pemimpin mereka, ini urusan kan berarti yang ngurus urusan mereka kan pemimpin mereka itu sama Allah dipilihkan pemimpin yang kaya di antara mereka, yang biasa hidup megah-megahan gitu. Karena apa Pak? Orang yang hidup megah dari kecil, nggak pernah susah. Makanya sampai itu kalau nyari pemimpin yang dari nol, yang tahu keadaan orang kecil, kayak KDM itu kan dari nol, ya kan beliau. Sehingga beliau tahu betul keadaan masyarakat. Jangan pilih orang yang kaya dari kecil. Ada nggak tahu keadaan orang kecil. Ini diajarin loh sama kajian Nabi sampai segitunya, ya kan? Tapi Allah kalau menghendaki pengen kehancuran suatu negara, yaitu dipimpin oleh orang-orang yang dari kecil dia hidup mewah, gitu, ya kan? Itu makanya susah ya jadi, ya. Dan nggak pernah susah di antara apa, ya kan? Makanya milih lurah, milih RT, RW itu usahakan yang orang biasa aja. Kalau orang kaya mah nanti tambah ini. Tapi ada juga yang punya pendapat nih, kalau milih itu sekali yang kaya, sekali dia udah pernah kaya. Pak, orang kaya itu nggak akan pernah merasa dia kaya. Dia pengen kaya lagi, gitu. Kalau kita milih orang miskin, nanti dia korupsi makin parah lagi. Wah, belum tentu juga, ya kan?
Jadi kepala desa ho ho, kepala desa ho ho itu kan dari dia tahu keadaan ini yang lagi viral itu beliau. Itu luar biasa beliau kan selalu membantu itu kayak mewarisi KDM aja itu apa kepala desa ho ho yang di ini sama LSM itu beliau kan kalau sama masyarakat kuat ya, bagi-bagi ini semuanya di transparan ya. Ada juga yang di demo sama masyarakatnya gara-gara dia nggak mau jadi kepala desa, di demo, ya kan? Ada loh Pak, lo kepala desa di mana itu? Semuanya demo bukan karena apa? Karena dia pengen udah nggak mau jadi kepala desa lagi. Padahal orang miskin, dia orang nggak punya, paham ya? Jadi jangan punya anggapan udah ya kalau jadikan sekalian orang yang kaya sekalian. Orang kaya juga masih korupsi kadang-kadang. Gitu. Karena apa? Orang itu nggak akan pernah merasa kenyang sebelum dia mati. Walaupun dia udah punya dunia ini, tapi kalau emang hatinya miskin sampai kiamat dia akan merasa miskin. Gitu. Jadi intinya apa? Pilihlah pemimpin yang baik itu aja lah, yang baik kira-kira baik. Jangan mau kaya miskin, mau sekarang mau kayak gitu susah. Tapi ini udah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah pengen mengendaki satu kehancuran suatu kaum, suatu negeri, maka dijadikan pemimpinnya itu pemimpin yang hedonis. Ngerti hedonis? Hedonis ngerti hedon. Dia kehidupannya serba mewah, bahaya itu Pak. Dia nggak tahu keadaan masyarakat di bawah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.